kemudian orang tua kita menjawab, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Kata Allah, orang-orang yang senantiasa menunaikan zakatnya. Sebenarnya banyak yang bisa kita contoh dan kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan di bulan Ramadan, mampu dia lanjutkan kembali di bulan-bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la man nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa ITV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah ini, kita senantiasa selalu mensyukuri nikmat tersebut. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan buat baginda alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, orang yang paling kikir di atas dunia ini, kata Rasul, adalah bukan orang yang tidak mau menyantuni anak yatim, bukan orang yang tidak memberi makan fakir miskin, tetapi orang yang paling kikir di atas dunia ini, kata Rasul, adalah orang yang tidak mau bersalawat kepadaku ketika seseorang menyebutkan namaku. Oleh karena itu, kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa ITV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kultum kali ini kita akan mengangkat tema bahwasanya pada kultum kali ini kita akan mengangkat tema tentang ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya kita harus hasibu anfusakum, menghisap diri kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran bahwasanya hasibu anfusakum, yang ayatnya mengatakan ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Masyaallah muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasibu anfusakum yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga amal ibadah kita ketika kita diberikan untuk menghisap diri kita. Jagalah diri kita, kata Allah Subhanahu wa taala, baru kita jaga keluarga kita. Bagaimana cara kita menjaga diri kita? Dalam bulan puasa ini sangat diperlukan untuk kita menjaga diri kita. Dari perbuatan apa yang harus kita jaga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Ada 3 hal yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah menjaga hafizul lisan, jaga lidah kita. Ketika kita bisa menjaga lidah kita di bulan Ramadan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya apa yang harus kita jaga dari lidah kita? Yang kita jaga dari lidah kita itu adalah 3 hal. Yang pertama adalah menjaga lidah kita itu dari perbuatan fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah mengadakan yang tidak ada. Itulah yang dinamakan fitnah. Mengadakan kesalahan seseorang yang orang itu tidak pernah melakukan kesalahan. Itulah yang dikatakan dengan fitnah. Lalu yang kedua, menjaga lidah kita, kata Rasulullah SAW, yaitu adalah dari ucapan kita yang selalu mengatakan ghibah. Ghibah itu apa, masyarakat muslimin sedang jemaah ITV yang dirahmati Allah? Ghibah itu adalah bahwasanya kita selalu menceritakan aib seseorang, dari perbuatan menceritakan aib seseorang di belakangnya. Itulah yang dikatakan dengan ghibah. Ini yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari subuh tadi, mungkin dari sahur tadi, sampai hari ini nantinya sudah berapa banyakkah yang sudah kita ceritakan aib keluarga kita, aib saudara-saudara kita. Ini harus kita hindari, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengatakan bahwasanya dosa yang paling besar itu bukan berzina, dosa yang paling besar itu bukan membunuh, tetapi dosa yang paling besar itu, kata Rasulullah, adalah dosa kecil yang selalu ditumpuk-tumpuk. Inilah dosa perbuatan ghibah. Dosanya kecil tetapi selalu kita tumpuk-tumpuk tiap hari. Mungkin 2-3 orang yang selalu kita ceritakan aibnya di bulan Ramadan ini. Makanya harus kita hindari dari perbuatan ghibah. Yang ketiga adalah yang harus kita jaga dari lidah kita itu adalah perbuatan namimah. Namimah itu apa, masyarakat muslimin sedang jemaah ITV yang dirahmati Allah? Namimah itu adalah bahwasanya kita menceritakan aib seseorang di depannya, membuka aib saudara kita di depan beliau, di depan orang yang kita ceritakan aibnya.
Ini yang harus kita hindari, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita jaga lidah kita di bulan Ramadan ini. Itulah yang dikatakan dengan hasibu anfusakum, hisab diri kita hari ini, dan kita jaga lidah kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang harus kita jaga dalam kehidupan kita ini adalah, yang kedua itu adalah kita harus senantiasa selalu tahlil Quran. Kita harus membaca Al-Quran. Bagaimana supaya lidah kita ini tidak selalu menciptakan aib seseorang? Maka kita jaga lidah kita itu dengan membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita harus selalu membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah menjadikan pedoman kita di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah mengartikan dan menerjemahkan Al-Quran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita amalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Makanya kita jaga diri kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi mengatakan bahwasanya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Nah, yang kedua kata Allah di dalam Al-Qur'an tadi, menjaga keluarga kita di dalam bulan Ramadan ini adalah menjaga keluarga kita. Bagaimana cara menjaga keluarga kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Sebagaimana salah satu yang kita akan bahas itu adalah sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, ada 4 golongan laki-laki akan ditarik ke dalam pintu neraka oleh kaum perempuan nantinya. Terutama yang pertama itu adalah ayahnya. Ayah akan ditarik ke dalam pintu neraka oleh kaum perempuan nantinya ketika mereka tidak menilai dan tidak memberikan amalan-amalan yang kebaikan kepada anak-anaknya, tidak mengatur akhlak anak-anaknya. Itulah yang akan menjadi orang-orang yang akan menarik ayahnya ke dalam pintu neraka. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah ITV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah laki-laki yang akan ditarik ke dalam pintu neraka oleh kaum perempuan nantinya, yaitu adalah anak laki-lakinya. Anak laki-laki akan ditarik oleh ibu kita di dalam pintu neraka. Kenapa? Karena kita selalu membiarkan ibu kita berbuat kemaksiatan. Ketika kita tidak melihat ibu kita berbuat kemungkaran, kita tidak tegur hal itu. Makanya ibu kita akan menarik kita ke dalam pintu neraka nantinya. Pemirsa ITV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaum laki-laki yang akan ditarik ke dalam pintu neraka nanti adalah saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki adalah bertanggung jawab kepada saudari perempuannya, baik itu kakak perempuannya ataupun adik perempuannya. Mereka harus menjaga saudari perempuannya. Makanya oleh karena itu kita sebagai saudara laki-laki harus menjaga akhlak-akhlak kaum perempuan, adik-adik saudara-saudari kita. Yang keempat adalah orang yang akan ditarik ke dalam pintu neraka nantinya, yang tak kalah pentingnya itu adalah nantinya adalah suaminya. Suami hari ini kita mungkin sebagai suami, pemirsa ITV yang dirahmati Allah, kita harus menjaga istri-istri kita. Berapa banyak hari ini suami membiarkan istrinya berbuat kemaksiatan. Hari ini kita lihat betapa banyak perempuan, kaum hawa dari kaum istri-istri kita sudah melakukan perbuatan maksiat. Tanggung jawab sebagai seorang suami adalah hal itu yang menjaga akhlak-akhlak para perempuan kita. Inilah hasibu anfusakum yang dikatakan di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah ITV yang dirahmati Allah, menjaga keluarga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Kita jagalah 4 golongan perempuan ini supaya mereka tidak menarik kita dalam pintu api neraka. Inilah hasibu anfusakum, menghisap diri kita terlebih dahulu. Keluarga kita harus kita jaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bulan Ramadan adalah tempat yang waktu yang paling tepat adalah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Manfaatkanlah bulan Ramadan ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang nantinya ketika nanti Idul Fitri menjadi orang yang fitrah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ta'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Terima kasih kunjung kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Dan liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.